Selamat malam teman-teman semua. Hari ini gua lagi nge-recording sendiri ya, shoot video di hari Minggu tanggal 1 September jam 8.35 malam ya. Di mana hari ini gua nggak ada nge-live lewat Telegram maupun live lewat YouTube ya teman-teman ya. Nah, hari ini sesuai yang teman-teman bisa baca di judul bahwa gua hari ini akan melakukan monthly market review teman-teman ya. Monthly market review terhadap forex market plus juga crypto market teman-teman ya. Yang mana kira-kira guna daripada monthly market review ini untuk melihat kira-kira ada beberapa aset yang menurut gua arahnya akan kemana gitu, at least sampai 1 tahun ke depan ya teman-teman ya, dalam hitungan bulanan lah karena kan kalau kita namanya menganalisa monthly chart gitu ya, menganalisa monthly chart atau chart bulanan, berarti artinya kita mengekspektasikan pergerakannya akan cukup lambat teman-teman ya, di mana itu akan melihat tren yang agak lebih jangka panjang teman-teman ya. Sama seperti yang lalu-lalu lah teman-teman ya. Nah, mungkin sebelum gua kasih mungkin kalau buat teman-teman yang belum ke review itu seperti apa, sejujurnya kita udah pernah gua udah pernah melakukan record terhadap itu lewat video teman-teman mungkin bisa cek di sini ya di tanggal gua nggak tahu exactly ini di tanggal berapa tapi bulan lalu ya di Juli 2024 itu penutupan waktu itu kita melakukan money market review hanya terhadap Bitcoin mungkin ya hanya terhadap Bitcoin dan mungkin ada beberapa aset-aset lain di mana di sana gua berkatakan BTC siap 80.000 di bulan Agustus tapi ternyata kalau kita lihat saat ini BTC itu ada di posisi di sekitar 58.000 atau exactly-nya close di 58.900 teman-teman ya itu BTC di bulan Agustus teman-teman yang artinya money market review yang kemarin itu mungkin gagal teman-teman ya untuk di bulan Agustus tapi nah sekarang kita lihat update-nya kurang lebih seperti apa untuk Bitcoin dan juga aset-aset lainnya teman-teman ya semoga cukup membantu ingat teman-teman analisa di sini semua sifatnya adalah disclaimer on seperti yang gue udah tuliskan di deskripsi gitu ya. Tidak semua yang artinya gua analisa itu artinya akan kepastian market akan ke arah sana. Karena kalau misalnya market akan ke arah sana dengan pasti artinya gua bisa all in aja gitu ya. Gua udah kaya lah bahasanya seperti itu teman-teman ya. Nah, tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk aja teman-teman ya. Kita akan mulai dulu dari market kripto yaitu paling pertama yaitu di Bitcoin teman-teman ya. Nah, yang pertama dari market kripto sendiri teman-teman as of what I see gitu ya. Jadi kalau kita melihat dalam time frame yang lebih di zoom in gitu, di zoom in teman-teman. Nah, seperti yang kita udah bahas beberapa waktu ke belakang teman-teman bahwa Bitcoin ini masih dalam fase meretest area fair value gap yang ada di monthly chart-nya gitu teman-teman. Nah, which is kalau kita lihat sih closing di 1 Agustus itu cukup baik sebenarnya teman-teman ya. Closing di Agustus itu cukup baik karena kalau kita lihat itu ada week yang lumayan panjang dari angka 50.000, marketnya reject sampai close-nya di 59.000 teman-teman ya. Walaupun memang ini masih tergolong merah teman-teman, tapi ya ini kalau kita lihat dari berdasarkan 1 tahun lalu artinya ini mungkin baru koreksi yang hanya berapa gitu ya, hanya sedikit aja gitu. Jadi kalau kita lihat ini kan kalau misalnya kita hitungnya dari September 2023 pertama kali kita bull run. Ini September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari sampai ke Maret yang artinya ada sekitar 6 bulan teman-teman ya. 6 bulan sampai 7 bulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, artinya ada 7 bulan kita naik ke atas nih, kurang lebih 181%. Nah, sekarang kalau kita lihat selama 5 bulan gitu ya, selama 5 bulan kita mengalami koreksi mungkin hanya sekitar 30% teman-teman. Kalau kita lihat yang artinya ya mungkin market masih bullish-bullish saja teman-teman ya. Karena kalau misalnya mau kita tarik pakai trend line gitu ya, mau kita tarikan pakai misalnya pakai EMA atau pakai moving average gitu ya, rata-rata arah moving average-nya tuh masih mengarah ke atas teman-teman ya. Nah, which is itu artinya ya cukup bagus di mana market masih cukup bullish. Nah, di sini gue melihat sih pattern ini itu sebenarnya pernah terjadi teman-teman ya. Pattern ini pernah terjadi di beberapa cycle sebelumnya teman-teman. Yang kalau gua perhatikan itu hampir mirip seperti cycle yang pernah terjadi di Maret 2020. Ya, jadi kalau kita lihat di teman-teman bisa perhatikan di sini di Maret 2020 tanpa kita fokus ke dalam chart pattern-nya gitu ya, tapi kita lihat aja candlestick-nya ya kurang lebih hampir mirip-mirip teman-teman di mana di sana waktu itu ada COVID crash teman-teman ya, di sana ada COVID crash gara-gara COVID seluruh dunia tuh diumumkan jadi pandemi yang besar gitu teman-teman ya, pandemi yang besar, market sempat turun jalan dan akhirnya market di bulan Aprilnya dia lanjut rally lagi teman-teman ya, lanjut rally lagi dan akhirnya ternyata di sana justru menjadi
pertama kalinya bottom rally teman-teman, pertama kalinya bottom sebelum terjadinya rally yang lumayan panjang teman-teman. Kalau kita lihat kan di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 hijau, di sini udah berapa kali lama merah dan akhirnya sekarang lebih hijau nih. Mungkin kalau teman-teman yang di market kripto di tahun 2019 mungkin jauh lebih susah kali ya, jauh lebih lebih berat menghadapi waktu market kripto di zaman-zaman itu. Nah, sebenarnya selain daripada tahun Maret 2020, kita juga pernah terjadi teman-teman yang hampir mirip seperti yang ada di Agustus 2015. Nah, ini jauh lebih relevan lagi teman-teman. Jauh lebih relevan lagi karena di saat itu juga ada lumayan week yang lumayan besar yang ini waktu itu masih di $200 teman-teman ya. Jadi Bitcoin masih di harga $200 dan itu padahal pertamanya ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini dia terjadi yang namanya swing swing low dulu. Nah, ternyata dia mengalami penurunan dulu, penurunan sekali baru akhirnya dia rally teman-teman ya. Ini rally-nya mungkin sampai di Desember 2015 lalu dia berhenti, konsolidasi lagi baru dia lanjut lagi naik ke atas teman-teman ya. Itu kalau kita lihat berdasarkan cycle-cycle sebelumnya. Nah, tapi ya kita as long as what I see itu sebenarnya belum ada banyak perubahan teman-teman ya daripada Bitcoin ya. Dia pergerakannya masih gini-gini aja teman-teman. Memang kalau kita lihat di weekly sendiri ini ada pergerakan seperti bearish engulfing teman-teman ya. Bearish engulfing ini memang cukup mengkhawatirkan untuk Bitcoin. Tetapi as long kita tidak kehilangan ya teman-teman ya, kita tidak kehilangan chart pattern ini, chart pattern descending broadening wedge, kita masih ada potensial potensial untuk naik ke atas teman-teman ya. Seperti yang kita udah bahas beberapa waktu lalu. Nah, kira-kira itu yang gue bisa lihat teman-teman. Yang penting kalau kita lihat saat ini ya, untuk supportnya BTC sendiri ya kurang lebih itu ada sebenarnya ada dari angka kurang lebih di 57.500 sampai di 54 ribuan teman-teman ya. Ini adalah support terdekat untuk si Bitcoin sendiri ya. Tetap kalau gua lihat the first target kalau misalnya memang market mengalami rally, gue tetap melihat bahwa 80.000 itu for the first target daripada si Bitcoin ya teman-teman. So, tidak banyak yang mau kita bahas, gue bisa bahas daripada Bitcoin, teman-teman ya. Jadi Bitcoin pembahasannya sampai di sini aja. Pada dasarnya atau intinya adalah secara weekly memang agak mengkhawatirkan, tetapi kalau kita lihat secara monthly atau time frame yang jauh lebih besar, ini juga sebenarnya masih ada rejection yang cukup kuat, teman-teman ya. Rejection yang cukup kuat. Nggak heran kalau misalnya marketnya bisa mengalami rally aja kalau dari sini, karena kalau kita lihat ini udah pernah terjadi reject di area kalau yang kita bahas ini namanya inversion fair value gap teman-teman ya, inversion fair value gap yang mana ini sudah pernah dites dan ini menjadi area yang cukup bagus lah untuk si Bitcoin gitu ya teman-teman ya. Nah itu yang gue bisa lihat daripada Bitcoin. Oke sekarang kita lanjut bahas ETH ya. Kalau kita bahas Bitcoin aja pastinya kita harus bahas ETH juga. Gak afdol lah kalau kita nggak bahas ETH tanpa apa nggak bahas ETH tanpa Bitcoin. Ya, nggak bahas ETH tanpa Bitcoin. Oke, kita sekarang melihat di ETH ya teman-teman ya. Gue lupa tadi gue menganalisanya di Coinbase ya. Oh ya, di Coinbase. Oke. Nah, ini gue udah gambarin duluan ya teman-teman ya. Jadi daripada ETH sendiri teman-teman. Nah, kalau secara monthly chart ya, kalau kita misalnya zoom in, nah ETH ini yang lumayan hati-hati teman-teman ya, lumayan hati-hati karena ETH ini saat ini ada berada di titik krusial. Kenapa gua katakan ini sebagai titik krusial? Nah, sekarang gua akan jelaskan kenapa ini titik krusial di mana ETH itu dalam bulan September itu harus melakukan yang namanya rebound atau melakukan yang namanya kenaikan teman-teman ya. Kalau memang dia masih mau dalam mempertahankan tren bullish-nya. Nah, yang pertama, first of all, nah di sini gua ada satu satu concern yang gua agak takuti teman-teman ya, yang gua agak takuti yaitu adalah pergerakan yang dinamakan sebagai failure swing teman-teman ya, failure swing. Jadi ini bahasanya adalah failure swing kalau dalam smart money concept. Nah teman-teman bisa cari aja gitu ya failure swing atau mungkin apa ya, gua lupa sih singkatannya apa, tapi yang gua pernah dengar ini namanya adalah failure swing teman-teman. Nah failure swing ini juga bisa sama seperti yang gue pernah share ke teman-teman yang ada di trading tanpa baper yang di Telegram. Oh ya, teman-teman yang belum join Telegram trading tanpa baper jangan lupa ya. Nanti join lewat link yang ada di deskripsi. Teman-teman kita juga nanti sekitar jam 9 malam habis gue record shoot video ini kita akan melakukan September Outlook for crypto market lebih lengkapnya di sana teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Nah,
Waktu itu gue pernah katakan teman-teman di TTB bahwa ada yang namanya kompleks double top ataupun kompleks double bottom teman-teman ya. Nah, ETH ini kalau kita lihat berdasarkan Fibonacci teman-teman ya. Kalau kita lihat berdasarkan Fibonacci, nah dia itu tertahan dari area 0,7786 di mana di sini itu sangat berpotensi ya, sangat bisa bisa berpotensi dia menjadi yang namanya double top teman-teman ya. Double top tapi bentuknya adalah kompleks teman-teman, kompleks. Makanya dia tidak sama ya, tidak sama kena tingginya. Tapi kalau memang ini sampai di breakdown gitu ya teman-teman ya, sampai di breakdown, itu kan ETH sampai ke 80 teman-teman ya. Itu kalau misalnya sampai di breakdown, which is ya gua sih tidak tahu ya apakah bisa terjadi atau tidak, tapi secara fundamental sih belum ada pertanda bahwa ETH ini akan melemah yang sangat gimana-gimana banget gitu teman-teman ya. Nah, itu pertama teman-teman. Nah, tapi daripada itu kita ya lihat yang ada di sekarang dulu teman-teman ya, yang kita lihat yang ada di sekarang. Memang kalau kita lihat secara monthly chart ini belum ada rejection yang cukup bagus gitu ya. Ini masih lumayan besar. Dia punya apa namanya candlestick ya besar candlesticknya atau kalau kita bilang di sini selling powernya cukup besar. Tetapi kalau kita lihat ini saat ini udah berada dalam trendline bullish yang sudah terbentuk dari Juni 2022. Itu pertama teman-teman. Yang kedua kita melihat di sini juga ada yang namanya area inversion fair value gap yang mana sempat menahan harga dari 2000 waktu itu juga di 2300 sebelum akhirnya dia breakout. Nah saat ini harusnya ini bisa menjadi area retest teman-teman. Nah, bagaimana kalau memang dia merupakan area retest, harusnya dia tidak berbulan-bulan stay di harga sini, teman-teman. Karena kalau memang ini adalah area retest, harusnya untuk dia bisa mempertahankan tren, harusnya dia harus melanjutkan ke atas. Paling tidak dalam bulan ini itu harus hijau. Kayak gitu, teman-teman. Ya, itu yang gue lihat daripada ETH. Nah, kalau misalnya ETH berhasil melakukan eh, eh, hijau di sini ya teman-teman ya atau rebound di area sini, maka gue bisa mengekspektasikan bahwa ETH itu selain daripada bisa mencapai ATH-nya yang kita lihat daripada 4.800 ini teman-teman. Nah, ETH itu sangat berpotensi untuk naik sampai di angka 7.000 teman-teman. Ini exactly-nya ya. Ini bentar. Ini kalau gue tariknya tadi kurang lebih seperti apa ya. Ini biar kita lebih mantep ya. Nah, ini kurang lebih gue tariknya di sini. Ini closingnya gue taruh di sini. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kurang lebih kalau gue lihat ini ada 1272 yaitu potensi daripada top ETH di bull run kali ini mungkin ya teman-teman ya. Which is gue nggak tahu apakah ini udah pasti di 7.000 ya teman-teman ya. Nanti mungkin kalau mau lebih lengkapnya kita nanti coba teman-teman request aja kira-kira mau lebih lengkap nggak request ETH dalam time frame kita ngomong bull run gitu ya misalnya teman-teman ya. Nah, itu pertama 7.000. Nah, yang kedua, teman-teman, yang gue lihat di sini adalah ETH itu kalau di dalam weekly chart itu melakukan yang namanya Elliott Wave Rally, teman-teman ya. Yang pertama itu dari angka 1000 sebagai wave 0, wave satunya waktu itu sampai di angka 2000, lalu ada koreksi ke 1200-an, dan wave 3-nya itu berhenti di sekitar 3800, 3900. Nah, sekarang ETH itu lagi bergerak dalam correction wave 4. Nah, yang mana correction wave 4 ini kalau berhasil stop gitu ya. Kalau berhasil stop maka dia akan naik sampai wave 5. Wave 5 itu harusnya akan lebih tinggi daripada wave 3. Nah, ini daripada si ETH sendiri teman-teman. Tapi kalau misalnya dia sampai patah tren dan kalau dia sampai jebol area 1900 ya. 1900 ini angka yang cukup penting juga 1900 ini menjadi yang namanya invalidation daripada analisa ini teman-teman ya. Analisa dari trend line, inversion fair value gap, daripada Elliott Wave Rally gitu ya. Itu yang menjadi concern kenapa ETH itu menjadi titik krusial di area-area sini, teman-teman ya. Nah, plus ya teman-teman, kenapa juga bisa sampai ke 7.000? Nah, kita lihat teman-teman ya, dari 2022 sejak bottomnya si ETH, karakteristiknya ETH itu lumayan kelihatan, teman-teman, lumayan kelihatan. Kenapa lumayan kelihatan? Nah, gue bisa melihat seperti ini, teman-teman ya. So, kalau kita lihat first rally dari kenaikan yang ini, waktu dia turun dan dia mengalami kenaikan. Nah, pemberhentiannya itu kalau kita lihat berdasarkan naik chart kurang lebih di sini. Nah, pemberhentiannya itu ada di sekitar oh, sorry. Gua lu salah ya. Kayaknya gue salah ngambil nih. Oh, sorry, sorry. Itu analisa yang satu lagi, teman-teman. Sorry, sorry. Itu analisa yang satu lagi. Ini kita bahasnya berdasarkan Elliott Wave Rally. Sorry ya, teman-teman ya. Ini BTW salah nih. Nah, kita berdasarkan Elliott Wave Rally. Nah, Elliott Wave Rally, teman-teman, kalau teman-teman mencari yang namanya Elliott Wave Rally Fibonacci gitu ya, Fibonacci analysis. Nah, teman-teman bisa melihat ya bahwa di sini ada yang namanya kurang lebih target daripada wave 3 gitu ya. Target daripada wave 3 gitu ya. Kalau kita lihat di sini nih,
1,618 itu wave 3-nya adalah dari wave satunya Fibonacci, teman-teman. Jadi cara ngukurnya kurang lebih seperti ini, teman-teman, ya. Nah, dia itu diambil dari Juni 2022 low, ambil ke wave satu peak-nya, lalu wave 2 sebagai bottoming-nya. Nah, kalau kita lihat tarik ke sini, teman-teman. Nah, exactly di angka kurang lebih hampir di 4.100 kalau di sini ya, 4.100 itu ETH mengalami apa namanya, mengalami koreksi teman-teman, mengalami koreksi sebagai dia udah mencapai target wave 3-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang dia lagi bergerak ke dalam wave 4. Nah, maka kalau kita lihat wave 4 itu rules-nya adalah waktu dia ke wave 5-nya itu adalah rules-nya ke wave 1, panjangnya wave 1 itu menjadi panjang dari wave 4 ke wave 5. Artinya, teman-teman, artinya kita bisa menarikkan garis yang ada di wave 0 ini sampai ke wave 1, yaitu dari 1000 ke 2000, kita copy dari sini ke atas sini, teman-teman. Ya. Nah, paling minimal untuk si Ethereum itu mengalami all time high, teman-teman, yaitu di sekitar 5.000 di sini, yaitu di liquidity terakhir di sekitar 4.800 ya, kurang lebih di 5.000. Itu pertama berdasarkan yang kita lihat daripada rules daripada Fibonacci. Nah, selain itu yang kedua adalah yang menjadi penglihatan gua adalah jika 2100 ini yang kemarin week yang kemarin itu masih menjadi bottomnya ETH, maka kalau kita tarikan secara Fibonacci external retracement, dia akan bertemu di kurang lebih 1618 sampai area 2 di sini, teman-teman. Atau kalau kita mau lebih exactnya lagi, kita kalau tarik berdasarkan dia punya trend line ya, sorry. Dia punya wave 2, wave 3, teman-teman. Jadi kalau kita tarik dari wave 2 ke wave 3 ke untuk ke wave 4-nya. Nah, wave satunya itu berada di area kurang lebih di 7 ribuan. So, wave 5 ini salah satu target yang mungkin gua bisa lihat untuk beberapa waktu ke depan daripada si Ethereum itu adalah di 7.000 untuk bull run kali ini. Yang paling minimal bisa tercapai ATH-nya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk si Ethereum. Mungkin kalau teman-teman agak susah bahasanya, teman-teman nanti tanya aja ulang gitu ya lewat Telegram ataupun komen di YouTube ya, teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu yang gue bisa lihat untuk si Ethereum. Nah, membahas Ethereum daripada yang itu, gue akan membahas sedikit mungkin naratif yang gue suka, teman-teman ya. Naratif yang saat ini gue suka di bulan ini, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan 30 hari ke belakang, teman-teman ya. Nah, gue saat ini lagi memperhatikan gaming token, teman-teman ya, gaming token. Kenapa gaming token? Kalau kita ambil di coin market cap, teman-teman ya, coin market cap kalau kita ambil dari 30 hari terakhir, kenaikan 30 hari terakhir, kita bisa melihat ada beberapa koin-koin yang naiknya lumayan signifikan, teman-teman. Yang pertama ada VIDT ya, VIDT ini di Binance ini baru-baru ini naik 130%. Matrix ya, teman-teman ya, ini naik sampai 83%. BSW ini sebenarnya bukan gaming, tapi dia itu DEX yang banyak isi gaming-gamingnya. Nah, itu naik sampai 35%. Loka, ini juga koin yang lumayan lama ya, Leech of Kingdoms, ini naik sampai 26%. Kemarin juga Voxel sempat ada kenaikan juga, teman-teman. Ya, itu yang gue bisa lihat di mana koin gaming ini mulai ada volume yang lumayan. Dan kalau kita lihat berdasarkan di sini, teman-teman ya, kalau kita lihat berdasarkan di sini, nah ini market cap dan volumenya dalam 30 hari terakhir itu ada kenaikan volume lumayan signifikan, teman-teman lihat di samping kanan ini. Nah, teman-teman lihat dari yang volumenya sebelumnya 1,16 billion di tanggal 8 Agustus itu ada spike volume yaitu di tanggal 19 plus tanggal 20 itu sekitar 100%, teman-teman. Jadi dia naik sampai 2,6 dan 2,8 billion. Ya, sampai sekarang itu berada di kurang lebih ya ada di kisaran 2 billion. Yang sebelum-sebelumnya itu berada ya mungkin normal-normal aja ya, tapi intinya ada kenaikan volume yang lumayan dan kalau kita lihat secara market cap itu juga kenaikannya lumayan, teman-teman. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini salah satu yang naik itu ada IMX gitu, teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini salah satunya ada IMX dan IMX itu merupakan koin paling pertama ya, koin paling pertama atau koin gaming paling besar di market kripto. Gua nggak tahu ya apakah ada yang lebih besar daripada IMX. Tapi kalau secara market cap yang paling besar ada di IMX. Nah, maka kita hari ini akan membahas IMX, teman-teman ya. Ini sebagai salah satu mungkin bisa menjadi salah satu watchlist ya buat teman-teman yang mungkin mau mencari kira-kira koin di bulan nih apa sih kok yang menarik. Nah, salah satu yang gue bisa lihat itu adalah IMX, teman-teman. Nah, kita lihat secara monthly dulu, teman-teman ya. Secara monthly kalau kita lihat di sini dia masih
mempertahankan area trend line-nya, teman-teman. Yang gue lihat ambil dari line chart ya. Bahkan ini sebenarnya belum nyentuh line line chart line supportnya banget, teman-teman ya. Nah, tapi kalau kita lihat closing monthly-nya itu bagus banget, teman-teman. Jadi ini closing monthly-nya ini jauh lebih bagus daripada Ethereum, bahkan jauh lebih bagus daripada si apa BTC, teman-teman ya, daripada si Bitcoin. Nah, teman-teman lihat di sini terjadi yang namanya doji, atau di sini itu seller itu mulai melemah di IMX, teman-teman. Dan dia mempertahankan area trendline plus dia mengisi area fair value gap 50% ya, 50% dari area fair value gap yang ada di sini. Ya, exactly kena di 5%, 50% ya, teman-teman ya. Nih, lihat. Di exactly 50%-nya, 0,9-an ya, 0,91 di sini. Lalu dia mengalami reject yang lumayan signifikan, teman-teman. Nah, maka kalau gue lihat ini, kalau gue lihat pergerakan IMX seperti ini, sepertinya untuk IMX itu akan ada potensi untuk dia masuk ke area 9 atau 8 dalam waktu yang cukup long term, teman-teman ya. Atau kita bisa katakan dalam bull run cycle kali ini, teman-teman. Ya, itu yang gue bisa lihat daripada si IMX. Nah, kurang lebih seperti itu. Which is kalau dari area sekarang ke atas sana, artinya ada sekitar 600 sampai 700-an ya. Kita buletin aja di 700-an. 700-an upside daripada si IMX, teman-teman. Ya. Nah, itu again sekali lagi teman-teman, mungkin kalau nggak salah gue udah pernah review juga IMX ini seperti apa. Teman-teman bisa cek juga di token terminal untuk on-chain datanya. Dan disclaimer on sekali lagi, do your own research ya. Tapi salah satunya ya, kalau gue lihat secara teknikal, IMX ini salah satu yang kita harus perhatikan, teman-teman. Ya, karena dia ini sebagai layer 2 yang ada di Ethereum, plus dia juga masuk dalam sektor gaming, teman-teman ya. Dia fokusnya ke sektor gaming ya, Immutable. Itu salah salah dua gamesnya kalau nggak salah, ada Gods Unchained sama Guild of Guardians. Guild atau Guild ya. Guild of Guardians ya, teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini IMX cukup menjadi salah satu watchlist gua yang saat ini ya, at least sampai 1 tahun ke depan itu akan masuk ke dalam watchlist gua. Nah, teman-teman bisa lihat di samping kanan trading view gua, ini ada IMX di nomor 3, teman-teman ya. Ini salah satu koin yang gua cukup suka, teman-teman. Ya, itu yang gua bisa lihat daripada si IMX, teman-teman. Oke, dan IMX ini sebenarnya ada patternnya, teman-teman. Nah, ini yang tadi harusnya gua mau bahas. IMX ini kelihatannya ada patternnya, teman-teman. Kalau kita lihat ya, teman-teman ya, dari sejak Desember 2022 dia bottoming di sini, dia mengalami penurunan. Setelah dia mengalami penurunan, kenaikannya ini, teman-teman, itu bisa kalau kita perhatikan ya, teman-teman ya, kalau kita perhatikan di sini, itu terjadi di 1,618-nya, 3,7, teman-teman. Ya, 3,7. Nah, itu adalah kenaikannya, teman-teman. Nah, bagaimana dengan koreksinya? Bagaimana dengan koreksinya? Nah, kalau dari awal koreksinya itu berada di 0,618 sampai 0,786. Nah, kalau yang ada di sini itu juga ada di sekitar 0,618. Kalau bahkan ini kalau kita lihat di tengah-tengah 0,786, teman-teman. Ya, nah maka gue bisa melihat mungkin kalau nanti dia mengalami kenaikan gitu ya, kalau dia mengulang pattern ya, karena kan technical itu history repeat itself, teman-teman ya. Nah, external retracement-nya exactly 1,618 itu berada di ATH-nya yang lalu yang ada di November 2021. Ya, yaitu di sekitar 9,5 dolar atau 9 dolar lah kalau kita mau bulatin aja, teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu daripada si IMX yang gue bisa bahas hari ini. Nah, mungkin dari kripto itu dulu, teman-teman. Jadi kesimpulannya tadi kita lihat BTC masih lumayan oke. Ethereum udah di titik krusial ya, Ethereum udah di titik krusial. Jadi kita terus dulu ya. BTC lumayan oke aja gitu ya, lumayan oke aja. ETH ada di titik krusial. Lalu gaming menjadi sektor watchlist ya, sektor watchlist plus IMX menjadi top picks ya, top picks untuk bull run kali ini ya, top picks untuk bull run kali ini yang mungkin gue bisa share secara pribadi ya. Sebenarnya ya banyak banget gitu ya top picks gue di bull run, tapi ya gue nggak bisa disclose di sini, teman-teman ya. Tapi salah satunya IMX ini bisa menjadi top picks bull run, teman-teman ya. Itu yang gue bisa lihat. Nah, itu dari market crypto. Sekarang kita masuk ke market forex, teman-teman ya, tanpa berlama-lama. Nah, yang paling pertama yang gue mau bahas adalah US oil, teman-teman ya, atau minyak dunia. Nah, gue kelupaan terus ngambil charger. Nah, US oil, teman-teman, di sini gue akan bahasnya dulu secara weekly-nya dulu sebelum kita masuk ke monthly, teman-teman ya. Nah, kalau gue lihat, teman-teman ya, di weekly chart-nya, ini saat ini teman-teman bisa tebak lah pattern apa yang terbentuk di sini, chart pattern apa yang terbentuk di US oil. Ya, ini gue udah gambarin dengan sangat gampang sebenarnya, teman-teman ya. Nah,
Kalau kita lihat di sini teman-teman, kalau based on line chart ya, di sini terjadi yang namanya descending triangle. Ya, descending triangle. Dia tidak mampu membuat high yang lebih baru dan dia selalu kembali ke support yang ada di 70. 70 sampai kalau di sini sampai 60 ya. Dan ini sudah 4 kalinya dia mengetes area support 70 teman-teman ya. Nah, gue melihat teman-teman ya, kalau dengan posisi seperti ini, dengan dia berkali-kali mengetes supportnya, tidak heran kalau kedepannya US Oil ada kemungkinan bisa breakdown turun ke bawah. Kalau orang mikir, wah iya, ini ada perang nih, kayaknya nggak mungkin nih, perang-perang masih terus berjalan teman-teman ya, perang masih terus berjalan, mungkin minyak akan terus mahal teman-teman ya, apalagi terutama di Timur Tengah itu teman-teman ya, perangnya kan lagi lumayan signifikan. Nah, tapi kita kali ini nggak bahas fundamentalnya teman-teman, kita hanya ngebahas lewat teknikal teman-teman. Nah, kalau kita lihat di monthly chart teman-teman, ini jauh lebih jelas lagi teman-teman, jauh lebih jelas lagi. Dengan adanya pattern tadi, teman-teman, dengan ada patternnya tadi, teman-teman bisa lihat di sini bahwa US Oil ini saat ini mengalami swing high, teman-teman. Mengalami swing high dan close monthly-nya di bulan Agustus ini merah, teman-teman. Merah lumayan, ya. Bisa kita katakan ini seperti ya bullish Marubozu lah, walaupun ini mungkin nggak full candle banget, ya. Nah, dan US Oil itu beberapa kali sempat terjadi penurunan yang lumayan dalam. Yang paling pertama itu terjadi di 2008, teman-teman, ya. Di 2008 itu pernah terjadi dari 140 turun sampai 30, teman-teman. Ya. Nah, yang kedua pernah terjadi di 2014, turunnya lumayan dalam juga. Yang ketiga juga pernah terjadi di 2020, teman-teman. Nah, apa aja yang terjadi sih sebenarnya kalau kita lihat dari US Oil waktu itu kok bisa turun lumayan dalam, teman-teman. Nah, itu kita harus cari tahu. Yang pertama, penyebab tahun 2008. Gue cari di Google aja, teman-teman. Simple. Kalau di Google dia ngomong waktu itu ada yang namanya krisis ya, teman-teman ya. Ada namanya krisis keuangan atau resesi hebat gitu ya. Sampai-sampai pasar minyak dan gas juga ikutan melemah. Karena kenapa? Salah satunya ada penurunan permintaan minyak dari konsumen dan para pebisnis. Itulah yang menyebabkan harga minyak mentah bisa turun. Ya, itu kurang lebih yang kita bisa lihat. Nah, kita lihat lagi teman-teman, di 2020 apa yang terjadi gitu ya. 2020 apa yang terjadi? Ini gue lupa di 2014 ya, gue lupa cari lagi. Nah, di 2020 teman-teman yang terjadi adalah adanya COVID-19. Tentu adanya COVID-19 artinya konsumsi para pebisnis dan juga para konsumen itu juga jadi menurun. Alhasil minyaknya juga ikutan turun. Nah, kebetulan di saat yang sama, oil price war itu terjadi dari Rusia dan Saudi Arabia. Nah, waktu itu OPEC akhirnya mengakukan major cut daripada produksi mereka di crude oil, akhirnya baru dia bisa recover yang lumayan signifikan daripada si US Oil. Nah, kalau di 2014 seperti apa? Nah, coba kita cari ya teman-teman ya, 2014 harga minyak turun itu seperti apa? 2014 harga minyak turun itu karena adanya meningkatnya produksi minyak ya, itu pasti pertama. Permintaannya malah turun, dolarnya malah terapresiasi. Artinya ada kemungkinan dolar bisa terapresiasi. Nah, dolar terapresiasi, sorry teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu, adanya penurunan permintaan. Dan kalau kita lihat sekarang teman-teman, kurang lebih sama teman-teman. Saat ini kalau kita lihat ekonomi sudah mulai melambat teman-teman. Ekonomi sudah mulai melambat, gaji udah nggak naik gitu ya, gaji udah nggak naik, pajak-pajak makin naik ya, pajak-pajak makin naik. Nah, dan yang terakhir adanya potensi EV yang semakin membesar. EV semakin membesar, minyak otomatis nggak kepake. Berarti otomatis permintaannya akan menurun kembali. Dan apakah gitu ya? Dan apakah dengan keberadaan teknikal yang saat ini terjadi, kita bisa lihat di chart, bisa mendorong harga US Oil ke depannya untuk turun sampai ke bawah. Ke bawahnya sampai mana kok? Nah, kita lihat secara descending triangle punya target. Descending triangle punya target itu berada di demand zone yang ada di 30-an. 35 sampai 40-an. Sorry, 35 sampai 40-an di sana, teman-teman ya. Dan kebetulan kalau kita ambil secara time frame yang lebih besar, jika gua matikan trendline di sini, teman-teman, nah, dan kita lihat secara line chart, maka sebenarnya terlihat di sini, teman-teman. Terlihat di sini ada satu support yang lumayan krusial daripada si crude oil beberapa tahun ke belakang. Dari 1990, dari 2000 ya, dari 2000, dari penurunan waktu di 2008, penurunan waktu di 2016, dan bahkan waktu itu penurunan lagi di 2018. Nah, maka gue entah kenapa bisa melihat ya, US Oil ada kemungkinan melakukan penurunan sampai di 40 sebelum dia bouncing. Ya, dan teman-teman ingat, ini adalah monthly market review yang artinya pergerakan kemungkinan akan berjalan sampai 1 tahun ke depan. Kurang lebih seperti itu untuk US Oil. So, US Oil kurang lebihnya bearish. Nah, yang kedua,
Sebenarnya ada gue mau bahas XAU teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau lihat XAU itu seperti apa, teman-teman bisa lihat aja di Trading Tanpa Baper punya Telegram ya. Karena ini udah lumayan kepanjangan videonya supaya nggak terlalu panjang. Nah, XAU kurang lebih gue menggambar ada beberapa alasan yang gue sampaikan di sini. Kalau teman-teman bingung, nanti teman-teman silakan tanyakan ya. Salah satunya ya XAU untuk saat ini gue melihat ya untuk longer term gitu ya. Longer term ada kemungkinan XAU bisa turun sampai ke 2200-an teman-teman ya. 2200-an sebagai mengisi area wave 4-nya. Nah, alasannya seperti apa? Teman-teman coba tanyakan gua kalau teman-teman memang kepo ya daripada penurunan XAU ini seperti apa potensinya. Itu pertama untuk XAU. Nah, yang ketiga, gue akan membahas sedikit sebelum gue masuk ke dalam pair yang menarik. Gue akan ngebahas kali ini di BXY atau British Pound Currency Index. British Pound Currency Index ini adalah currency atau indeks yang melihat kekuatan currency GBP ya, GBP, oke? GBP seperti itu. Nah, kalau kita lihat teman-teman secara monthly chart ya, secara monthly chart di sini GBP itu mempersiapkan breakout teman-teman ya. Memang ini belum breakout yang signifikan tapi di sini ada persiapan daripada GBP untuk breakout. Karena kenapa? Salah satunya di area sini teman-teman kalau kita lihat ya, kalau kita zoom in sedikit, kalau kita lihat ya secara line chart ini terjadi yang namanya breakout teman-teman ya, terjadi yang namanya breakout dari kalau kita bisa lihat ini mungkin seperti pattern teman-teman ya, seperti pattern daripada apa? Ascending triangle teman-teman ya, ascending triangle. Nah, yang mana area kalau kita ambil secara target itu kurang lebih bisa naik sampai ke sini. Nah, sini alasannya apa aja? Nah, ini pasti harus ada alasannya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat secara monthly pertama ada candlestick breakout ya. Jadi per bulan Agustus ya, per bulan Agustus kita melihat GBP ini ada potensi untuk mengalami penguatan teman-teman ya GBP. Alasannya apa? Exactly-nya gue nggak tahu ya. Soalnya gue nggak pernah cari fundamentalnya Inggris seperti apa. Nah, itu kalau kita lihat itu menjadi salah satu target yang kita lihat bisa di monthly chart ya teman-teman ya. Di monthly chart di sini ada beberapa level krusial yang cukup penting yaitu di sekitar 140-an teman-teman ya. 140-an yang mana dari 131 ke 140-an itu ada kurang lebih 10% upside untuk GBP. Nah, maka kalau sorry, BXY ya atau currency indexnya indeks daripada currency-nya GBP. Nah, maka kalau memang kita melihat GBP akan menguat, nah otomatis otomatis apapun yang depan belakangnya terserah mau USD itu potensi menguat atau naik ya GBP XXX. Sedangkan kalau yang depannya pair apapun gitu ya, misalnya euro belakangnya GBP. Nah, ini artinya potensi melemah gitu ya, potensi melemah atau turun karena dia belakangnya GBP. Nah, maka dua watchlist yang gua saat ini bisa kasih ke teman-teman untuk dalam GBP itu salah duanya adalah kalau yang time frame-nya agak besar ya, teman-teman ya, yang time frame-nya agak besar, gua bisa melihat GBP NZD ya, GBP New Zealand Dollar. Nah, itu yang paling utama ya, teman-teman ya. Yang paling utama adalah GBP NZD kalau kita agak zoom in ke sini, ini lagi bergerak uptrend, teman-teman ya, lagi bergerak dalam trending 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 ke atas, teman-teman ya, trending ke atas. Nah, dan kita lihat di sini memang ada closing-nya tidak terlalu baik ya, teman-teman ya. Closing-nya tidak terlalu baik, dia masih berwarna merah, tetapi trend line-nya di sini cukup kejaga, teman-teman ya. Trend line-nya di sini cukup kejaga. Nah, maka NZD sendiri gue bisa melihat ada potensi ya, ada potensi untuk dia mengalami kenaikan yang mana kenaikannya gue ekspektasikan itu akan sampai ke area supply yang ada di sini. Ya, yang mana itu di sekitar 2,28 sampai 2,36 ya. Itu kurang lebih ke arah daripada GBP NZD. Nah, kalau di time frame yang agak kecil ya, teman-teman ya, seperti weekly chart. Nah, saat ini itu sebenarnya koreksinya lumayan wajar karena dia habis mengambil kalau kita ngomong dalam smart money concept itu habis mengambil liquidity yang ada di ATH. Liquidity yang ada di sorry bukan ATH ya, tapi liquidity high yang terakhirnya. Nah, maka kalau dia mengalami penurunan sangat make sense dong ketika dia naik, dia turun dulu, dia naik harusnya dia turun dulu sebelum dia mengalami kenaikan kembali. Nah, di mana di sini kita melihat bahwa di sini ada area fair value gap. Nah, maka ada kemungkinan GBP NZD ini lagi mencari demand-nya sebelum dia mengalami
bouncing ke atas. Ya, yang mana targetnya tadi kurang lebih agak long term itu sekitar 2,3 ya. Karena kita lihatnya ini di weekly chart ya teman-teman ya. Jangan lupa ini kita lihatnya di weekly chart dan bahkan untuk analisa trennya tadi kita melihat dari monthly chart teman-teman ya. Nah, itu GBP NZD. Yang kedua, mungkin ini agak short term teman-teman ya. Yang ini mungkin agak short term, gue melihat daripada GBP GPY. Nah, sebenarnya GBP GPY ini sempat masuk ke YouTube kita teman-teman ya. Ini sempat masuk ke YouTube review yang bulan gua lupa ini di mana ya. Harusnya di 28 Juli 2024. Ya, ini USD GPY. Ini Audi GPY. Yang mana ya? Satu lagi ya. Apa yang ini ya? Wah, gue lupa masuk yang mana ya. Gue lupa masuk yang mana GBP GPY. Tapi pada dasarnya gue melihat ini GBP GPY ini lagi membuat yang namanya ascending triangle juga, teman-teman ya. Ascending triangle dan kalau kita lihat di dalam time frame weekly itu ada penguatan, teman-teman ya. Nah, mungkin penguatannya sih nggak akan jauh ya, penguatan daripada GBP GPY. Itu kemungkinan sih dia akan lumayan ketahan sih sebenarnya di area 195 ini. Nah, tapi nanti kita lihat lagi teman-teman ya. Karena ini agak nggak inline ya antara BXY-nya tadi, British Pound Currency Index sama GBP GPY punya arah. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya, nah mungkin itu dulu teman-teman untuk monthly market review hari ini. Semoga cukup membantu dan ingat ini menjadi referensi aja, ya, referensi aja bukan menjadi rekomendasi. Teman-teman harus melakukan analisa ulang kembali, teman-teman. Ya, itu aja yang gue bisa sampaikan dalam monthly market review kali ini. Jangan lupa teman-teman yang suka video ini bisa di like, bisa juga di share, teman-teman ya, di share ke teman-teman yang ada di market forex ataupun market crypto. Dan jangan lupa teman-teman bisa subscribe juga ya YouTube kita, YouTube Vincent Chandra atau YouTube Trading Tanpa Baper. Dan see you on monthly market review yang selanjutnya.